Mendapat kritik keras dari Ida Tarbell lewat bukunya, Rockefeller tak membantahnya. Hal itu diungkapkan Albert Hubbard yang menggambarkan bungkamnya Standard Oil atas serangan Tarbell yang dia tulis dalam buku berjudul A Little Journey to the Home of John D. Rockefeller. Hingga saat ini, atau hingga baru-baru ini, perusahaan minyak standar telah menolak untuk menjawab para penyerangnya. Para manajernya begitu sibuk melakukan hal-hal progresif sehingga mereka tidak punya waktu untuk melakukan perang argumen yang bertele-tele. Kebisuan Standard Oil bisa juga ditafsirkan sebagai pengakuan bersalah, ujar Albert Hubbard. Pada tanggal 29 September tahun 1916, seluruh surat kabar di Amerika Serikat mengeluarkan berita tentang John D. Rockefeller yang telah melampaui batasan ajaib. Statusnya naik dari seorang jutawan menjadi miliarder pertama yang tercatat dalam sejarah. Pemicunya adalah kenaikan harga saham perusahaan Standard Oil. Sebanyak 247.692 saham milik Rockefeller kala itu bernilai hampir 499 juta dolar AS. Nilai fantastis ini digabungkan dengan kepemilikannya di sejumlah bank, perusahaan kereta api, juga obligasi tingkat nasional, negara bagian, maupun kota, membuat kekayaannya menjadi beberapa miliar dolar. Demikian cuplikan pemberitaan seperti dikutip dari berita Time yang berjudul Who Was Really the First American Billionaire. Sejak tahun 1916, Rockefeller dijuluki miliarder pertama dan satu-satunya di Amerika Serikat selama periode waktu yang panjang. Seiring bertambahnya kekayaan dan kesuksesan Rockefeller yang luar biasa itu kerap menjadikannya sasaran para jurnalis dan politisi. Mereka memandang raja minyak ini sebagai simbol keserakahan. Mereka juga mengkritik metode yang digunakan Rockefeller dalam membangun kerajaan bisnisnya. Dia, Rockefeller, dituduh menghancurkan kompetisi, menjadi kaya dengan potongan harga dari jalur kereta api, menyuap orang untuk memata-matai perusahaan yang bersaing, membuat perjanjian rahasia, memaksa saingan untuk bergabung dengan Standard Oil Company di bawah ancaman dipaksa keluar dari bisnis, membangun kekayaan besar di atas puing-puing orang lain, dan sebagainya, seperti dikutip dari arsip berita The New York Times edisi 1937. Jalan bisnis Rockefeller yang sering dinilai kejam, bahkan brutal, membuat ia mendapat julukan lain, yakni orang paling dibenci di Amerika. Seperti yang tertulis dalam buku biografi Rockefeller yang berjudul Titan, The Life of John D. Rockefeller karya Ron Chernow. Untuk menghapus citra buruk itu, Chernow menjelaskan, Rockefeller memberikan sebagian besar kekayaannya untuk amal. Dia juga selalu memberikan uang koin baru pada anak-anak kecil yang ada di dekatnya. Kedermawanan Rockefeller dapat dilihat dari banyaknya lembaga-lembaga yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, agama, seni, dan juga kesehatan. Berubahnya Rockefeller menjadi seorang filantrop ini meningkatkan citra keluarganya di masyarakat sebagai keluarga dermawan. Rockefeller mendirikan sebuah yayasan amal pada tahun 1901 yang ia beri nama The Rockefeller Institute for Medical Research. Bergerak di bidang kesehatan masyarakat, ia memberikan sebagian penghasilannya demi mengembangkan yayasan agar bermanfaat dalam peningkatan kesehatan masyarakat. Sampar dalam tulisannya berjudul The Epic Rise of John D. Rockefeller yang dimuat di The Hustle edisi Maret tahun 2016 menyebut Rockefeller dengan monopoli paling kejam, kurang ajar, tanpa belas kasihan, dan menggenggam yang pernah mengikat sebuah negara. Standard Oil terkenal karena menjual minyak tanah untuk membuat pesaing lokal keluar dari bisnis tersebut. Untuk menghancurkan para pesaingnya, Rockefeller akan membuat mobil tangki dan kereta api yang mengangkut minyak pesaingnya kekurangan bahan bakar. Kemudian, ia akan membeli semua barel di pasar sehingga para pesaingnya tidak memiliki tempat untuk menyimpan atau mengirimkan minyak mereka. Rockefeller juga membeli semua bahan kimia yang diperlukan untuk memurnikan minyak. Dengan cara ini, tercatat kerajaan Standard Oil yang luas meliputi 20.000 sumur domestik, 4.000 mil pipa, 5.000 mobil tangki, dan lebih dari 100.000 karyawan. Bagaimanapun pengaruh Rockefeller dalam bisnis minyak masih terlihat hingga saat ini.
Meskipun Standard Oil pada akhirnya dipaksa bubar oleh pemerintah Amerika Serikat, toh pada kenyataannya anak perusahaan Standard Oil masih berdiri tegak hingga saat ini, seperti Exxon, ConocoPhillips dan Chevron. John David Rockefeller, pendiri Standard Oil, ialah orang terkaya yang pernah hidup. Kekayaannya tak hanya tercatat dalam sejarah Amerika, tetapi dalam sejarah dunia. Pada tahun 1937 John Davison Rockefeller secara mendadak meninggal dunia di usia 98 tahun. Dia ditemukan tewas sendirian tanpa didampingi keluarganya. Koran Albany Evening News, edisi tanggal 24 Mei tahun 1937 memberitakan kematian John Rockefeller dengan judul, A Get Philanthropist Dies Relatively Poor Man in 98 The Year.